Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita di Pulau Egghead telah semakin menarik setelah Luffy bangkit dan bajak laut Giant Warrior datang ke sana. Pertempuran pasti akan berjalan dengan lebih seru, serta masih akan ada lagi pihak-pihak yang akan terlibat dalam insiden di pulau masa depan itu. Berhubung Luffy dan Kizaru sama-sama telah bangkit dan pada chapter lalu pun Luffy telah memukul Kizaru sampai jatuh, maka pertarungan ronde kedua antara Luffy melawan Kizaru akan segera dimulai. Kizaru akan memberi perlawanan dan bertarung dengan lebih serius. Namun, tetap Luffy dalam mode Gear 5 masih lebih unggul. Kizaru pun akan mengakui bahwa kekuatan Luffy telah meningkat dibanding saat pertarungan pertama mereka di Pulau Egghead. Hal tersebut menandakan bahwa potensi dari Awakening Hito Nomi model Nika benar-benar luar biasa karena Luffy bisa berkembang dalam waktu singkat melalui pengalaman bertarung menggunakan kekuatan itu. Di tengah duel mereka, Kizaru pun akan menggunakan suatu serangan terkuat yang dia miliki. Kizaru memang masih menyimpan teknik terkuatnya dari kekuatan buah iblis Pika Pika Nomi. Teknik itu nantinya akan segera digunakan untuk melancarkan serangan kepada Luffy. Tentu Luffy akan mampu menghindari serangan itu, tapi serangan Kizaru akan memiliki dampak yang sangat kuat dan itu membuat Frontier Dome menjadi rusak. Ketika Frontier Dome rusak, maka siapapun bisa keluar masuk di area Labo Pass. Sementara itu, Saturn akan mendapatkan kabar soal serangan raksasa Elbaf di pantai utara Pulau Egghead. Mendengar itu, Saturn akan berkata bahwa permainan takdir telah dimulai. Perkataan Saturn mengindikasikan bahwa dia mengetahui sesuatu tentang sejarah antara Dewa Matahari Nika dengan para raksasa Elbaf. Sebagai seorang Gorosei, Saturn pasti tahu banyak hal, baik itu tentang Nika, tentang kepercayaan para ras Elbaf, dan tentang sejarah mereka pada masa lalu. Maka, Saturn tidak heran apabila pada masa sekarang ini, ada hal-hal yang akan menghubungkan kembali Nika dengan para raksasa Elbaf. Meski begitu, tapi tentu Saturn tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sementara Saturn masih memikirkan langkah untuk menangani bajak laut Giant Warrior di pantai utara, dia akan mendapatkan laporan baru. Laporan itu berkata bahwa ada serangan musuh juga di area pantai lain. Seperti yang admin bilang tadi, bahwa masih akan ada pihak-pihak yang akan melibatkan diri dalam insiden Egghead. Walau siapa pihak yang baru datang itu, belum akan segera terungkap. Saturn pun mengeluarkan perintah agar semua Vice Admiral fokus menghadapi musuh yang baru datang itu. Sedangkan untuk menangani para raksasa di pantai utara, Saturn akan mengirim Kizaru ke sana. Saturn meminta Kizaru berhenti melawan Luffy, karena melihat situasinya pun, Kizaru tidak mungkin menang melawan Luffy. Lebih baik Kizaru pergi melawan musuh yang bisa dia kalahkan saja, sedangkan Luffy akan dihadapi oleh Saturn. Saat Kizaru hendak pergi ke pantai utara atas perintah dari Gorosei Saturn, Luffy pun mencoba untuk menghalangi sang admiral itu. Namun, Saturn segera melancarkan serangan kepada Luffy, sehingga Kizaru pun bisa pergi dari sana. Dengan begitu, bagian tengah Pulau Egghead akan menjadi arena pertarungan antara Luffy melawan Saturn. Di sana, mereka berdua sama-sama bertarung dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan beragam teknik hebat. Kita akan melihat kemampuan-kemampuan baru dari Gear 5 Luffy dan teknik-teknik mengerikan yang dikuasai oleh Gorosei Saturn. Duel mereka pun berjalan dengan cukup imbang karena sama-sama memiliki kekuatan hebat. Dalam pertarungan tersebut, akan ada momen di mana Luffy bingung dengan teknik-teknik tertentu dari Saturn. Walau Saturn merupakan pengguna kekuatan buah iblis dan haki yang kuat, tapi ada teknik-teknik misterius yang tidak berasal dari buah iblis maupun haki. Luffy bisa merasakan bahwa teknik-teknik itu adalah kemampuan yang tidak biasa. Sampai sejauh ini, memang masih banyak misteri terkait kekuatan Saturn. Kemudian, bagian pantai utara pun akan mendapatkan sorotan. Setibanya Kizaru di sana, dia menghadapi Dory dan Brogy. Para raksasa Elbaf itu sangat kuat, tapi Kizaru juga memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecepatan tingkat tinggi. Dengan begitu, Dory dan Brogy pasti menjadi terdesak dalam pertarungan tersebut. Ukuran tubuh mereka yang besar pun semakin menyulitkan, karena tak efektif untuk dipakai menghadapi orang yang cepat seperti Kizaru. Pada saat Kizaru hendak melancarkan serangan fatal kepada mereka, tiba-tiba ada seseorang yang memblokir serangan Kizaru. Sementara itu, telah terjadi kekacauan di antara para marinir karena banyak dari mereka yang telah berubah menjadi batu. Ternyata, Rayleigh dan Boa Hancock muncul di sana.
Rayleigh adalah orang yang menahan serangan Kizaru, dan Hancock adalah pelaku dari membatunya para marinir. Kedatangan Rayleigh dan buah Hancock ke Pulau Egghead memang masuk akal, sebab mereka sedang bersama sejak peristiwa penyerangan bajak laut Kurohige ke Amazon Lily. Mereka tidak langsung berpisah, melainkan masih terus bersama untuk pergi ke tempat lain. Karena Hancock sudah tidak mungkin tinggal di Amazon Lily, karena dia diburu oleh Angkatan Laut. Kemudian, ada berita di koran mengenai Luffy dan Angkatan Laut di Pulau Egghead. Hancock yang membaca berita tersebut pasti mengkhawatirkan Luffy, dan dia pun memaksa Rayleigh untuk datang ke sana. Selain mereka, dalam chapter-chapter ke depan nanti pun akan ada lagi pihak-pihak lain yang terlibat di Pulau Egghead. Pihak tersebut merupakan Komandan Titan Bajak Laut Kurohige. Sebab dalam beberapa chapter lalu, ada kapal dari pihak Bajak Laut Kurohige yang mendekati Pulau Egghead sebelum Angkatan Laut mengepung pulau tersebut. Komandan Titan yang berada di sana ada dua orang, yaitu Laffite dan Katarina Devon. Devon telah masuk ke dalam pulau, sedangkan Laffite tetap berjaga di dalam kapal. Di dalam Pulau Egghead, Devon mencari informasi penting dan memantau keadaan. Sementara itu, ketika Angkatan Laut mengepung Pulau Egghead, pasti ada beberapa kapal marinir yang cukup dekat dengan kapal Laffite. Namun, dengan kemampuan hipnotis tingkat tinggi, dia membuat para marinir di sana mengabaikan kapal tersebut. Di Labo Pass, Devon akan menculik York. Berhubung para kru bajak laut topi jerami sebagian berada di bawah dan sebagian berada di pintu belakang, maka tempat York berada hanya dijaga oleh Stussy. Perlu diingat juga bahwa Stussy dalam keadaan terluka akibat menahan serangan Rob Lucy dalam chapter 1091. Maka Devon akan cukup mudah untuk membawa York pergi dari sana. Hal itu memungkinkan untuk dilakukan karena seperti yang admin bahas tadi, Frontier Dome telah rusak akibat serangan Kizaru. Maka Devon bisa keluar masuk di Labo Pass dengan sangat mudah. Dia pun akan membawa York ke dalam kapal dan pergi dari sana. Saat kapal itu mulai bergerak dan bertemu dengan semakin banyak pasukan Angkatan Laut, maka bentrokan pun terjadi karena tidak semua marinir bisa dihipnotis oleh Laffite. Namun, pihak bajak laut Kurohige pasti bisa lolos dari sana dan membawa York menuju Pulau Beehive. Mungkin tujuan awal sebenarnya dari kedatangan pihak bajak laut Kurohige adalah untuk menculik Vegapunk. Hal tersebut hendak dilakukan untuk membuat Vegapunk menjadi alat pertukaran dalam negosiasi Kurohige dengan pemerintah dunia. Sebab seperti yang kita tahu, Kurohige berniat menjadikan Pulau Beehive sebagai kerajaan atau negeri yang resmi. Sebelumnya, Kurohige menculik Koby untuk menjadi alat tukar dalam negosiasi. Namun, dia menyadari bahwa hal tersebut mustahil karena Koby adalah anggota SWORD dan value Koby tidak sebesar itu. Maka Kurohige butuh orang dengan value yang lebih besar, yaitu Vegapunk yang merupakan ilmuwan terhebat pemerintah dunia. Kurohige belum tahu bahwa sebenarnya justru pemerintah dunia saat ini ingin membunuh Vegapunk. Namun ketika Devon mengamati keadaan di Pulau Egghead, mustahil untuk bisa menculik Vegapunk. Di sana, Devon pun telah mengetahui bahwa York sebagai klon Vegapunk itu sangat berharga bagi pemerintah dunia, sehingga dia mengubah rencana dari menculik Vegapunk menjadi menculik York. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1107 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.